anget-angetan gitu Pak? Karena baju hangat dipakai saat hangat pas saat dingin. Dingin. Saat Itu dingin. kan siang hari. Nah, karena badan saya yang lagi nggak kooperatif, ada ini. Ya. Siap. Siap. Tapi yang penting silaturahim tetap jalan terus, Mas. Jalan. Kita hari ini silaturahim ke Kyochi. Kyochi. Di mana kita? Kyochi. Wow, ada tat besar. Jadi Kirain mau mampir. kirain mau borong roti. Jadi Kyochi ini toko roti adanya di jalan MT Haryono nomor 90 A. Ini jalan besar. Jadi kalau sana tuh jalan raya, kalau orang nyebutnya Pandean ya kalau kita Mangguk ya. Nanti ada. Soalnya kulinernya. Soalnya banyak toko-toko makanan. Iya, sebenarnya Jalan Pandian itu memang jadi sentra kuliner. Nah ini jalan besarnya sana ini Sudetan gitu kayaknya. Ya wes, kita nggak usah bahas jalan kelamaan. Nggak usah. Kita langsung ketemu ke yang punya Kyochi-nya. Iya. Udah kenal? Wah, itu sama saya. Gini banget. Oke, Langsung kita samperin deh. Mas Tato, yuk. Assalamualaikum. Oh ya, Tato, iya ini. Nggak kelihatan pemiliknya apa? belum. Tukang sapunya. Ini lagi melayani teman-temanku. Ini teman-teman baru. Oh, ini biasa nongkrong di sini. Mari Kita langsung ngobrol ya di dalam. Saya ngaku dulu ya. Ah, ini. Wah, Ya, dekorasinya suasananya langsung berubah ya. Berubah. Begitu masuk langsung bau-bau. Aduh, bau kehidupan. Bau-bau cacing lapar. Jadi Ya. ini mau ngobrol-ngobrol Mas Toto. Iya. Jadi Bapak kan punya usaha toko roti. Kita yang Silakan. ini Ayo. Bilangnya sampai duduk deh. Ya, Oh, silakan. ini yang sana apa yang sini? Sini. Oke, saya tanya di tengah. Iya. Ambil enaknya aja. Ya. Oke. Alhamdulillah. Ini kalau ini siang hari bolong ini Mas. Ini kalau di TV namanya prime time. Pas banyak orang beli. Iya. Nggak gitu tadi. Kebetulan Bukan beli tapi Silaturahim. Silaturahim pasti lah. Biar panjang umur. Amin. Ini sahabat BSN dari teman-teman yang apa namanya mengikuti on location ya. Kita datangin beberapa narasumber yang kita pengen dapetin ilmunya, pengen kita dapetin pengalaman-pengalamannya di balik usaha yang sudah terlihat gitu ya. Pasti ada proses jatuh bangun, proses memantapkan hati dan lain-lainnya. Kayak lagu dangdut itu ya. Apa itu? Terbangun Tapi ya itu masa lalu. Lilis Karina bukan? Ya tebak-tebak. Itu saya lupa nih. Nah, yang tidak usia nggak tahu deh. Ya ini mungkin Mas Tato bisa ceritakan gimana mulai adanya toko roti Kyochi ini. Iya, kalau berdirinya itu di tahun 2017 ya. 2017 Januari. Bulannya Januari, 1 Januari. Tahun baru lah. Tahun baru kita memulai. Lebaran baru. Lebaran baru. Iya. Itu ya kita nggak tahu. Kita nggak tahu yang namanya rezeki kita mau jadi apa, mau seperti apa. Yang ada cuma kita menjalani aja. Karena saya pun nggak punya basic sebenarnya untuk bikin roti gitu, nggak ada basic sama sekali, nggak ada ini. Istri pun sama sebenarnya, basicnya kalau istri memang masak gitu, tapi tidak baking gitu. Di situ kita melihat bahwa ya itulah kebesaran Allah, kita nggak pernah tahu gitu ya, kita mau dikasih rezeki dari pintu yang mana gitu ya, dari usaha model apa gitu. Karena nyatanya hari ini saya bisa jualan roti, bisa bikin roti kayak gitu. Emangnya Ya. dulu nggak pernah terbesit pikiran atau tertarget besok pengen jualan roti gitu? Ya, sama sekali tidak. Terus asal muasalnya itu gimana tuh ceritanya? Asalnya itu sebelumnya saya bekerja di Jakarta lah, biasa LDR ya bahasanya, LDR. Kemudian di tahun LDR sama keluarga? Iya, LDR sama keluarga. Keluarga sudah di sini, saya bekerja di Jakarta. Di tahun 2013 itu harus resign. Pilihannya harus resign karena ketika kepingin punya anak lagi, bebannya itu bagaimana ini mendidik anak bareng-bareng. Ya, Sudah punya anak satu. sudah punya anak satu dan merasakan ketika LDR punya anak, rasanya ketika mau ditinggal, waduh, Drama. drama, pasti drama.
gitu ya, rame ya. Di situ resign kita nggak tahu, saya nggak tahu mau ngapain gitu kan, mau nggak, tapi ya berbekal keyakinan bahwa rezeki Allah yang atur gitu. Dan kondisi kurun waktu 2013 sampai 2017 usaha waktu itu Kin Shop naik turun, nggak cuma naik turun aja, turun naik ya, pernah naik tapi turunnya juga dalam. Kemudian ketika turun dalam gitu dikembalikan lagi, ini sebenarnya ada apa, usaha untung berjalan terus berkembang, tapi hasilnya entah kemana, keluarga pun nggak karu-karuan gitu ya, maksudnya ya ada aja lah. Padahal itu niatnya resign itu pengen gabung bareng sama keluarga lagi gitu. Iya, niatnya seperti itu, niatnya memperbaiki kualitas hubungan dengan keluarga gitu ya, anak istri kayak gitu. Bagaimana membesarkan bareng, mendidik bareng, serunya kan di situ kalau keluarga. Bagaimana bisa mendidik anak bareng-bareng. Tapi usahanya kok makin nggak karu-karuan kayak gitu ya, terus ya masalah ada aja kayak gitu kan. Pikiran juga nggak fokus ya kalau. Iya. Akhirnya bagaimana tapi ini? ngomong-ngomong di sana sebenarnya lagi bagus-bagusnya. Kerjaan di Jakarta itu lagi bagus-bagusnya. Waktu itu ketika saya resign itu ya di umur 33 ya, mungkin boleh dibilang lagi karirnya lagi naik-naiknya lah kayak gitu ya. Karirnya lagi naik-naiknya. Kemudian resign dengan kondisi yang nggak punya gaji apa-apa gitu, karena memang swasta kan nggak ada ininya. Kemudian aset semua dijual gitu ya, aset semua dijual untuk menutupi hutang usaha. Dari usaha yang pertama dari usaha yang pertama, dan itu juga belum menutup gitu ya. Tiba-tiba datang di tahun 2017 itu 2016 akhir lah, datang seseorang yang ya sekarang saya memaknainya itu dikirim sama Allah ya, untuk membantu saya kali ya. Malaikat tak bersayap. Membantu saya. Tiba-tiba tuh ini loh, pada waktu itu saya baru belajar bikin roti, tidak ada niatan untuk jualan roti, baru belajar. Tiba-tiba datang, Mas, ini saya mau jual alat, saya cuma butuh 6 juta rupiah untuk alat semua ini gitu ya. Kemudian dia bangkrut gitu ya, kepingin ganti suasana. Gitu, ganti suasana. Kemudian saya juga nggak punya duit waktu itu, 6 juta tak bayar 3 juta, itu pun di minggu setelahnya ketika ngomong lagi ini, mbok tolong dibeli kayak gitu ya, mbok tolong dibeli. Kemudian pikir-pikir 1 minggu itu dibeli, dibayar separuh, 3 juta Separuh satu ya. 1 minggu setelahnya. Iya, 1 minggu setelahnya saya bayar 3 juta. 3 juta itu juga saya menitip pesan. Ini tak bayar 3 juta, saya juga belum punya untuk ngenepinya, tapi saya tolong diajarin bikin roti kayak gitu. Nah, di situ saya mulai belajar serius bikin roti. Di 1 Januari saya mencoba untuk jualan roti. Nah, jualan roti pun tidak langsung berhasil gitu ya. Ketika bikin roti adanya ya dicemooh gitu ya, dicemooh dalam artian gini, ada temen yang ketemu di jalan, Mas, jenengan jualan roti gitu, semacam sedikit mentertawakan. Pertama itu ya, konotasi yang kurang ngeremehkan ya. Terus kedua, di pasar pun juga tidak diterima gitu. Roti segini tak titipkan di toko-toko itu, komentarnya sama. Di toko dan sekolahan komentarnya sama, roti segini 2.000, ini loh di sini nih roti 1.000 segede ini gitu. Itu akhirnya ini harus mengubah konsep, kayaknya mengubah konsep sama mengubah doa otomatis kan. Mungkin konsepnya salah, doanya mungkin kurang pas arahnya gitu ya. Konsep sama doa iya kurangnya. Kemudian kurang kompatibel. Nah, kalau bahasa laptopnya itulah mungkin kurang kompatibel gitu. Kemudian di titik itu kemudian saya merubah produknya, dirubah
dibikin yang premium, yang ada toppingnya dan lain sebagainya, itu berkreasi lah. Bukan di down apa grade-nya, bukan di nggak nurunin grade, iya malah dinaikkan. Ambil kelas Ambil gitu ya. kelas, ambil kelas, kemudian sama menyasar ya kita lah, kita karena tidak banyak juga gitu kan yang serius menancapkan market, ya target market gitu ya, targetnya kita inilah gitu. Kemudian dari situ mulai pelan-pelan jalan sampai hari ini kayak gitu, sampai hari ini 2021 4 tahun 4 tahun dan ini sudah toko yang keberapa kali pindah? Ini sudah melalui banyak ya. Jadi pertama jualannya kan kita keliling. Keliling. Roti. Ya. Keliling pakai motor gitu, pakai kerombong belakangnya. Pertama itu, kemudian keliling lagi ke kantor-kantor gitu. Dari keliling itu lama-lama kayaknya kita butuh tempat nih untuk sekedar memajang gitu ya. Kemudian di rumah nggak memungkinkan gitu ya, karena memang ya situasinya inilah banyak anak-anak. Kemudian kita pertama menutup toko baju, menggantikan menjadi toko roti gitu. Jadi di tempat yang sama. Ya di 2017 itu bahasanya masih ya nggak amputasi lah ya, kalau amputasi potong langsung gitu ya, ini ya rawat inap gitu ya, tutupnya pelan-pelan gitu, tapi itu resmi di 2017 satu toko baju saya tutup, digantikan menjadi toko roti gitu. Dan akhirnya hari ini dirasa udah mulai Nah ini saat dulu di sebelah sana, sekarang pindah ke sini, terus di Paraan di rumah itu juga berjalan. Alhamdulillah ya, kecil-kecilan lah. Oke, ini kan kalau dari tadi kita bicarakan apa namanya, kita sudah mengulik banyak tentang ikhtiar duniawinya dari Ya. Mas. Siapa tadi Mas? Tato. Iya, kalau boleh tahu kira-kira ada nggak sih apa namanya istilahnya untuk mensupport dari ikhtiar duniawi tadi itu berupa amal soleh yang barangkali bisa kemudian diceritakan kepada kita, bisa kita contoh harapannya ke depan gitu. Yang dirasa itu tuh benar-benar powerful mendukung bisnis ini gitu. Sebenarnya ya sama aja lah, maksudnya setiap usaha diikuti dengan doa ya. Doanya pun yo sama-sama aja, maksudnya sama-sama dalam artian yo teman-teman pasti juga melakukan kayak gitu ya, bagaimana bangun malam kayak gitu-gitu ya, secara umum seperti itu. Tapi kan ya Ada amal soleh tambahan nih yang mungkin barangkali hari ini masih disembunyikan nih, belum mau diceritakan nih. Tapi harapannya kita dikasih tahu ya Pak. Harapannya gitu. Karena memang itu tujuannya. Soalnya ya kesini kan tujuannya untuk bocoran itu. Pengen menyebar luaskan rahasia. pastinya ya diiringi dengan sedekah pasti, doa pasti, terus sholat 5 waktu nggak boleh telat katanya, meskipun kadang-kadang kadang mepet-mepet kayak gitu, tapi ya diusahakan untuk memperbaiki, selalu memperbaiki lah, selalu memperbaiki, karena konsisten itu jauh lebih istimewa daripada kayak sporadis gitu ya. Ketika kita sedang dikit naik gitu ya. Ketika kita sedang terpuruk gitu ya, terus kayaknya ibadahnya jadi luar biasa kayak gitu ya, nggak apa-apa juga sebenarnya kayak gitu, tapi konsisten itu jauh lebih apa ya, jauh lebih mengena mungkin ya, karena doa yang kita ulang terus-menerus, mudah-mudahan gitu, mudah-mudahan ada salah satu doa kita yang didengar dari yang diulang-ulang kayak gitu. Itu sama ya, secara umum seperti itulah. Kalau Mas Tato ini kan serumah gitu ya, bisnisnya itu bisnis satu rumah itu. Kalau saya itu ke rumahnya gitu, ada pesanan apa, satu rumah itu ngerjain Gerak gitu. semua. Ada yang masukin ayam, ada yang masukin ini, ada yang bagian ngacak-ngacak gitu, pokoknya satu rumah itu ngerjain semua gitu. Jadi mungkin itu doanya satu kalimat doa, tapi diucapkan secara bersama-sama oleh satu rumah. Jadi mungkin kekuatannya jadi kekuatan lurus gitu, kekuatan berjamaah. Kalau gitu, Mas? ya mungkin seperti itu juga bisa, karena
doa itu, doa orang tua tidak inilah, tidak apa ya, justru itu yang paling penting menurut saya, doa orang tua. Ketika orang tua kita bercerita tentang apa ya, bercerita tentang ya kondisi kita lah atau apa gitu, orang tua pasti mendoakan gitu ya, orang tua pasti mendoakan kita. Kita nggak cerita yang jelek-jeleknya gitu, nggak cerita yang maksudnya yang terpuruk-terpuruknya enggak, tapi bagaimana kita bercerita tentang ini, kita memulai apa, ini kita mohon doanya kayak gitu-gitu. Terus kita sering silaturahmi ke kayak mbah buyut, mbah nenek kayak gitu-gitu. Itu mereka juga ini senang sekali untuk mendoakan ketika kita kunjungi, kita apa ya, kita ya cara niki kita mengunjungi mereka, orang-orang tua kita sebagai apa ya bahasanya itu enaknya, jadi kayak mengambil tuah doa-doa orang tua gitu ya. Ya. Gitu. Nanti juga kita mendengarkan kayak tausiahnya. Iya betul. Saya ke tempat mbah yang di sini di Kewangan itu benar-benar kayak apa ya, kayak kita mau ngaji aja ke sana gitu ya, mau belajar ke sana, nanti ngecas banyak ya ngecas. Nanti doanya banyak, pokoknya seneng gitu, seneng. Iya. Terus ke depan gimana Mas? Apa rencana ke depan untuk? Ya lebih. Ini rencana usaha ya ngalir aja gitu, ngalir aja. Yang pasti kepingin lebih apa ya, beribadahnya lebih deket lagi, terus banyak waktu bersama keluarga untuk lebih ya ngaji bareng lah atau apa kayak gitu sih. Masih misalnya kerjasama dengan ya bisa buka toko roti atau dijual, tidak menutup kemungkinan gitu. Ya, sangat welcome. Tidak menutup kemungkinan dan tidak menghadirkan penolakan. Termasuk santri-santri bisa belajar bikin roti kan? Oh sangat bisa. Transformasi ilmu. Bisa karena beberapa juga kita sedang belajar membagi cerita tentang bagaimana saya membuat roti kayak gitu. Beberapa ada kerjasama juga dengan SMK di Temanggung ini untuk edukasi secara ya resmi-resmiannya secara sekolah-sekolahan ya. Mas Fahmi sudah menyiapkan kesimpulan? Siap. Ini kalau udah kesimpulannya berarti durasi sudah mepet. Jadi bagaimanapun dan apapun usaha kita, yang namanya doa itu tetap harus selalu membersamai. Karena secara tidak langsung ternyata doa itu menjadi pelumas atau bahan bakar yang kemudian akan membawa usaha kita itu menuju pada keberhasilan. Bagaimana tadi yang diceritakan? Intinya sebenarnya bukan keberhasilan, keberkahan. Oke. Ralat. Karena bagaimanapun juga doa adalah pelumas atau bahan bakar yang akan membawa usaha menghantarkan kepada keberkahan. Iya. Keberkahan macam-macam ya, di keluarga, di usaha, di pertemanan. Karena banyak belum tentu berkah. Tapi kalau berkah pasti cukup. Insya Allah. Ya gitu, Mas Toto, kunjungan kami. Mudah-mudahan manfaat untuk kami, untuk pemirsa. Dan kami doakan usahanya maju, keluarga sehat, kita bisa silaturahmi kemana-mana, jalan-jalan kemana-mana lagi Mas. Amin. Mas Fahmi, kita pamit dulu. Ini udah waktunya Mas Toto untuk kembali aktivitas. Ya. Tamu-tamunya udah sampai pada pulang gara-gara Mas Toto yang kita culik ini. Ya Mas, gitu banyak ya. Oke, terima kasih Matur nuwun. Semoga silaturahminya membawa berkah. Amin. Ya, gitu ya. Yuk. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam.